Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Saya mempunyai sebuah pertanyaan. Pernah nggak di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, merasa ketakutan? Beberapa waktu yang lalu, anak saya menonton film di internet. Ketika dia sedang menonton film, tiba-tiba ada iklan film horor. Dan di dalam iklan itu ada gambar setan yang begitu menyeramkan, begitu menakutkan dia. Sampai-sampai anak saya itu kalau kemana-mana harus ditemenin, gak berani tidur sendiri. Lalu saya tanya sama dia, apa sih yang membuat kamu begitu ketakutan seperti itu? Lalu dia jawab, katanya itu loh, gambar setannya itu loh kebayang-bayang terus di dalam kepala saya. Ngeri, takut, serem katanya. Lalu saya pikir, saya cari cara gimana ya supaya dia gak ketakutan lagi. Akhirnya saya dapat ide. Saya cari di internet video behind the scene dari film horor itu. Nah, setelah saya ketemu, saya panggil anak saya. Saya bilang sama dia, saya kasih lihat dia. Lihat nih, waktu setannya di make upin tuh seperti ini. Ini waktu lagi syutingnya, ini waktu lagi break nih. Lihat setannya tuh lagi ngobrol, lagi ketawa-ketawa, lagi makan. Nah, setelah anak saya melihat video behind the scene dari film horor itu, dia jadi gak ketakutan lagi. Di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita sedang merasa ketakutan. Mungkin kita sekarang lagi takut sama virus COVID-19. Mungkin kita sedang takut sama masalah keuangan kita. Mungkin kita sedang takut sama masa depan kita. Ketika kita takut, kita tuh sedang fokus sama masalah kita aja. Fokus sama kesulitan-kesulitan kita aja. Dan kita tidak melihat behind the scene dari semuanya itu. Kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di sana. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita, bahwa Dia akan selalu menyertai kita apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sedang merasa ketakutan, kita bisa melihat behind the scene di balik semua peristiwa kehidupan kita, di balik semua permasalahan kita, di balik semua ketakutan kita, bahwa behind the scene-nya adalah ada Tuhan Yesus di sana yang sedang bekerja di balik layar, yang sedang menolong kita, yang sedang menyertai kita, yang sedang menguatkan kita. Ketika kita mengikut sertakan Tuhan Yesus di dalam setiap peristiwa hidup kita, di dalam setiap gambar-gambar di dalam pikiran kita, maka kita gak akan merasa ketakutan lagi. Saya kenal seorang bapak. Bapak ini menderita suatu penyakit yang sangat parah. Tapi luar biasanya, bapak ini tuh gak merasa ketakutan, tetap tenang. Dia bilang sama saya seperti ini, dari penyakit ini hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah saya akan sembuh. Kalau saya sembuh, tentu saya akan senang. Kemungkinan yang kedua adalah saya akan mati. Kalau saya mati, saya juga senang, karena saya tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi bagi saya, mau mati, mau hidup, itu sama aja, gak masalah. Saya tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jika kita memiliki iman seperti Bapak ini, kita gak akan pernah merasa takut lagi. Kita akan merasa tenang, damai, dan sukacita menjalani kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami. Kata jangan takut itu muncul sebanyak 365 kali di dalam kitab suci. Itu artinya adalah di dalam setiap hari di dalam kehidupan kita, Tuhan katakan jangan takut. Tuhan katakan aku selalu menyertai engkau. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu, apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi ketakutan kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyadari bahwa di balik layar Tuhan tuh sedang bekerja. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menolong kita. Janganlah takut. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sekarang sedang merasa ketakutan. Kami sedang menghadapi masalah yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau percaya, kami mau melihat di balik layar Engkau sedang bekerja, Engkau sedang menolong kami, Engkau selalu menyertai kami. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi masalah kami, di tengah-tengah wabah corona seperti sekarang ini, Engkau tetap bekerja di balik layar. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Seluruh kehidupan kami, seluruh ketakutan kami, seluruh pergumulan kami. Dan kami mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau pasti akan menolong kami melewati semuanya ini. Kami mau terima saat ini kekuatan baru daripada-Mu. Kami mau terima kasih-Mu, damai, sukacita dari Engkau. Dan kami mau bagikan ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.